Pelajaran yang lalu, pembahasan yang lalu kita telah membahas pengertian kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah. Lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan berbahasa Arab. Juga memiliki qasdun, tujuan, ya, memiliki qasdun, tujuan bil wad'i. Pengertian lafaz itu sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Sautun itu suara, mustamilun yang mengandung, ya, terkandung di dalamnya ala ba'di hurufil hijaiyah, ingatase sebagian huruf-huruf hijaiyah disebut lafaz. Contohnya al-kitabu di sini. Ini al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu ini disebut lafaz karena di dalamnya terkandung bagian huruf-huruf hijaiyah. Terus al-murakkab disebut kalam itu al-murakkab, yaitu tersusun, ya, yatarakabu min kalimataini au aksar, tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ini al-kalam, al-kitabu alal maktabi. Nah, ini kan al-kitabu satu kalimat, ala satu kalimat, al-maktabi satu kalimat. Berapa kalimat? 3 kalimat. Yang disebut murakkab itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ini jumlahnya berapa? 3. Ya, jumlah kalimatnya ada 3. Berarti itu sudah memenuhi kriteria disebut kalam, yaitu murakkab. Terus al-mufid. Al-mufid itu artinya kalam itu yahsunus sukut. Jadi berfaedah. Faedahnya itu yahsunus sukut. Apa yang dimaksud yahsunus sukut? Apabila kita menyampaikan pembicaraan itu disebut kalam. Itu tidak menimbulkan pertanyaan. Yahsunus sukut. Sukut itu artinya diam. Al-kitabu alal maktabi. Saya bilang ke Yugo, Go, buku itu di atas meja. Menimbulkan pertanyaan? Apa tidak? Tidak. Saya ucapkan dengan bahasa Arab, al-kitabu alal maktabi. Yugo al-kitabu alal maktabi. Yugo kitab buku itu di atas meja. Nah, ini yang disebut informasi atau kalam yang berfaedah, tidak menimbulkan pertanyaan. Bahasa Arabnya di sini istilah lainnya yahsunus sukut. Kemudian bil wad'i itu ada 2 pengertian kita memahami bil wad'i. Wad'i itu bentuk masdarnya dari wadha'a yadha'u, artinya meletakkan. Berarti tempat, tujuan. Nah, pembahasan kalam ini tempatnya ada di bahasa Arab. Terus yang kedua, bertujuan. Kenapa bertujuan? Bisa jadi orang yang tidur itu ngomong bahasa Arab karena lagi mungkin ngapalin teks Arab, mau tampil pidato bahasa Arab. Karena lagi fokus menghafal, akhirnya ke bawah ngelindur dan dia ngomong bahasa Arab. Apa itu disebut kalam? Tidak, karena ngigau, tidak bertujuan. Kayak gitu, walaupun berbahasa
Arab. Makanya bil wad'i dua kriteria, satu berbahasa Arab, yang kedua memiliki tujuan. Itu pengertiannya seperti itu. Selanjutnya wa alamatul ismi wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Wa aksamuhu utawi piro-piro maceme, piro-piro jenise kalam iku salah satun ono telu. Rupane ismun siji isim, nomor loro fi'lun fi'il, nomor telu harfun huruf. Sudah sampai situ belum catatannya? Ya. Disebut isim itu adalah segala, ya, kata simpelnya atau pengertian sederhananya, isim itu kata benda, fi'il kata kerja. Kalau huruf secara sederhana disebut juga kata bantu atau awalan dalam bahasa Indonesia, imbuhan. Secara lengkap, isim adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au ayu syai'in akhor. Isim adalah setiap lafaz yang dinamai dengan lafaz itu seorang manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau segala sesuatu selain insan, hayawan, dan nabat. Dan kalimat isim ini tidak berhubungan dengan waktu. Contoh, lafaz Ahmad, lafaz Fatimah, lafaz al-bustanu, lafaz bustanun, al-jamilu, jamilun, asyamsu, syamsun. Ini semuanya kalimat isim dan tidak terpaut dengan waktu. Maksudnya bagaimana? Hari ini kita melafalkan Ahmad, melafalkan Fatimah, melafalkan Jamilun. Nanti sore pun sama melafalkan Ahmad, Fatimah, Jamilun, Bustanun. Besok ya sama Ahmad, Fatimah, Bustanun, Jamilun. Jadi isim tidak terikat oleh waktu dalam perubahan lafadznya. Sedangkan fi'il kullu lafzin yadullu ala khusuli amali syai'in atau yadullu ala khusuli syai'in wa yaktarinu bizamanin khosin. Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan suatu hasil pekerjaan. Dan lafaz ini perubahannya dalam penggunaan itu dipengaruhi oleh waktu. Untuk fi'il ini karena dipengaruhi oleh waktu, itu ada 3 jenis fi'il. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Untuk fi'il madhi contohnya dhahaba, fi'il mudhari yazhabu, fi'il amrnya idhab. Contoh lagi qara'a, fi'il madhi yaqra'u, fi'il mudhari iqra, fi'il amr. Pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian nahwu dan shorof lah.
perubahan ini zahaba, yazhabu, idhab itu perubahan lafadz, perubahan kalimat. Hurufnya zahaba, yazhabu, yazahaba. Nah, itu perubahannya namanya sorof. Ba jadi bu itu nahwu. Ini mengulang sedikit. Kemudian huruf kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a khairihi. Huruf adalah kullu lafzin, semua lafad, setiap lafad la yazharu tidak akan tampak muncul maknahu ing maknane lafad kamilan hale sempurna illa ma'a ghairihi kejaba sumertane lafad yang lain. Semua lafad yang tidak muncul maknanya secara sempurna kecuali dengan lafad yang lain, yaitu harus berbarengan dengan fi'il atau isim. Contohnya min, ila, an, fi, ruba, al-kafu, wal-lamu. Ada pembagian huruf, itu ada jenis yang lain, namanya harful qasam. Harful qasam ini huruf yang digunakan untuk bersumpah, seperti wasyamsi waduhaha. Nah, wasyamsi kasroh ini kenapa kasroh? Karena didahului oleh wawu qasam, yaitu wawu yang digunakan untuk sumpah atau demi. Wasyamsi demi matahari, waduha dan demi waktu duha. Contoh yang lain wallahi. Hi-nya ini jadi kasroh karena didahului oleh wawu. Demi Allah gitu. Sampai di sini paham? Baik, untuk selanjutnya kita akan memperinci lebih dalam kaitannya dengan aqsamul jumlah, aqsamul kalam. Wa alamatul ismi huwa al-khafdhu wa tanwinu wa dukhulul alifi wal lami. Kita bisa mengenal isim kita apabila berjumpa dengan kalimat-kalimat bahasa Arab, bisa mengenal kalau itu adalah kalimat isim. Ciri-cirinya satu, dia khofat. Apa khofat? Khofat itu jer atau kasroh. Maka kalau ada kalimat dalam bahasa Arab kok bisa kasroh, berarti dia isim. Contohnya fil fasli. Nah, al fasli ini dia kasroh huruf akhirnya, maka dia adalah isim. Minal mazro'ati, ti al mazro'ati, ini juga isim karena bisa kasroh. Alamat atau tanda yang kedua adalah asyamsu toli'atun. Tanwin toli'atun. Tun ini toli'atun berarti kalimat isim karena dia bisa tanwin. Kemudian hazihi mirsamatun. Mirsamatun ini tanwin huruf akhirnya, maka dia isim. Haza qolamun. Qolamun. Haza maktabun. Bun. Qolamun mun. Nah, ini tanwin huruf akhirnya, maka dia adalah isim. Yang ketiga, dukhulul alifi wal lami, kemasukan huruf alif dan lam. Kalau dalam ilmu tajwid ini ada al ta'rif, alif lam ta'rif.
ada yang disebut izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Itu juga menandakan kalimat isim. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab kemasukan alif dan lam, itu berarti dia isim. Di atas sudah kita bahas, kita bacakan fil fasli. Al fasli ini ada alif lamnya. Minal mazro'ati itu juga ada alif lamnya. Minal mazro'ati. Jadi ada dua tanda untuk kalimat isim di dalam kalimat al fasli. Itu alif lam dan kasroh. Minal mazro'ati ada alif lam dan kasroh. Al bustanu jamilun. Nah, al bustanu ada alif lamnya. Kemudian al qolamu, di atas tadi haza qolamun, sekarang al qolamu, do'al qolamu, artinya wis ilang pulpen itu. Pulpen itu wis ilang. Al qolamu, nah itu juga kalimat isim karena bisa kemasukan alif dan lam. Selanjutnya tanda fi'il, alamatul fi'li. Tanda-tanda kita bisa mengenal kalimat dalam bahasa Arab itu termasuk jenis kalimat fi'il. Yang pertama adalah kemasukan qad. Qad ini masuk ke dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sekalian kita mengenal fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu ada 3 huruf. Untuk saat ini kita mengenal fi'il 3 dulu. Zahaba contohnya. Itu huruf akhirnya adalah fathah. Kemudian yazhabu, ini kalimat fi'il mudhari didahului oleh huruf ya dan huruf akhirnya dhammah. Huruf ya ini adalah termasuk ciri-ciri kita mengenal kalimat itu adalah kalimat fi'il mudhari karena didahului oleh atau disambung oleh salah satu huruf mudhari. Nah, huruf mudhari ada berapa? Di antaranya ya, nun, mim. Oh, kok ya, nun, mim, wawu? Ya, wawu, alif, ta. Ya, wawu, alif, ta. Itu huruf-huruf mudhari. Kalau ada kalimat fi'il, perubahan dari fi'il madhi, ketambahan ada ya-nya atau ada ta-nya, ada alifnya, ada nunnya, salah satu di antara 4 itu, berarti di situ adalah kalimat fi'il mudhari. Alamat fi'il atau tanda atau ciri-ciri kalimat fi'il yang pertama adalah qad. Qad ini masuk ke dalam fi'il madhi berarti taukid, untuk menguatkan. Contohnya qad zahaba yugo ilal mazro'ati. Contohnya misalnya si Toi nanya sama Vika, Vik, Yugo di mana? Aina Yugo? Terus Vika menjawab, zahaba Yugo ilal mazro'ati. Yugo wis lunga, wis mangkat maring sawah. Namun gara-gara Toi tidak percaya, Toi nanya Anis, aina Yugo? Qad zahaba Yugo ilal mazro'ati. Anis menjawab kepada Toi, sungguh Yugo telah pergi. Swear,
yuga wis mangkat maring sawah. Begitu. Kalau qad yadhabu itu kebalikannya. Qad yang masuk ke dalam fi'il mudhari itu kebalikannya. Kalau qad masuk ke dalam fi'il madhi itu menjadi taukid penguat, tapi kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari ini bermakna kadang-kadang. Qad yadhabu yugo ilal mazro'ati. Kadang-kadang yugo mangkat maring sawah. Terus tanda yang kedua, ciri-ciri yang kedua kita mengenal kalimat fi'il adalah kemasukan huruf sin dan saufa. Sin dan saufa ini artinya akan. Namun di mana perbedaannya? Kalau sin dan saufa sama-sama fi'il masuk ke dalam fi'il mudhari. Perbedaannya sin sayadhabu yugo ilal mazro'ati. Fika ngomong kepada To'i sayadhabu yugo ilal mazro'ati. Nah, yugo itu sudah manggul pacul. Maka Fika bilang ke To'i sayadhabu yugo ilal mazro'ati. Yugonya sudah manggul pacul, mau berangkat ke sawah. Sedangkan sofa, Fika bilang ke To'i, sofa yadhabu yugo ilal mazro'ati. Yugonya masih selimutan, malah masih ngorok di kamar. Jadi sama-sama akan, tapi kalau sin itu pasti karena si pelaku orangnya mau mengerjakan. Tapi kalau sofa ini namanya bisa disebut tidak mungkin melakukan karena hanya berangan-angan. Yang selanjutnya terakhir tanda-tanda kita bisa mengenal fi'il yaitu kemasukan ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta, huruf ta, at-ta'nis itu keperempuanan, as-sakinah yang sukun. Jadi tak sukun menunjukkan perempuan. Contohnya dhahabat fika ilal madrasati. Fika telah pergi ke sawah. Nah, karena Fika ini perempuan, maka zahaba yang tadi dipakai untuk yugo tidak ada taknya. Untuk Fika ini zahabat ada taknya. Karena Fika perempuan mu'annas. Bisa dipahami? Ya, untuk yang terakhir alamatul huruf. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tanda-tanda huruf itu hampir mirip seperti pengertiannya tadi, karena huruf itu tidak muncul maknanya secara sempurna kecuali dengan lafadz yang lain yaitu isim dan fi'il. Maka huruf tidak memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu kita bisa mengenal huruf. Pokoknya kalau tidak ada tanda-tanda itu isim, kalau tidak ada tanda-tanda itu fi'il, berarti itu huruf. Jadi selain tanda-tanda isim, selain tanda-tanda fi'il, berarti kalimat itu adalah kalimat huruf. Paham ya? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti saya buatkan PR untuk menambah kepahaman
bukan untuk dinilai, tapi untuk menambah kepahaman kita mengenal isim, kita mengenal fi'il, kita mengenal huruf. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.